Halo Sobat Ngopi dimanapun berada, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Selamat datang di channel Bang Ngopi. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Ibu Tiri yang Umuh Muei. Oke, gaskeun sobat. Awal cerita ada seseorang yang bernama Junho yang sedang berbaring di kursi. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke dalam rumahnya dan naik ke atas untuk menemui Junho. Setelah itu mereka pun langsung bekoy dan ngemplut. Ketika selesai ngemplut, kemudian mereka makan bersama dengan wanita itu yang bernama Yorin. Ia adalah pacar Junho yang umuh muei. Ketika sedang makan bersama, ayah Junho pun datang. Dia pulang dengan keadaan mabuk yang bernama Yongsu. Lalu Yongsu mencolek bibir Yorin dikarenakan ada sisa makanan, dan Yongsu memberikan sejumlah uang kepada Yorin sambil memeluknya dan meremas tubuh Yorin yang umuh muei, hingga membuat Yorin marah dan pergi meninggalkan Junho karena tak terima dengan perlakuan ayahnya. Lalu Junho menjelaskan kepada Yorin bahwa ayahnya dalam keadaan mabuk. Akan tetapi Yorin tidak menerimanya. Lalu Yorin menendang pusaka milik Junho. Pasti dah nyeri tak kasalak meureun siga nama euy. Esok harinya Junho dan ayahnya makan bersama. Lalu ayahnya curhat kepada anaknya bahwa ia akan menikah lagi dengan seorang wanita yang umuh muei dari Rusia, di mana ia bertemu dengan wanita itu ketika ia sedang pergi menjalankan bisnisnya di Rusia. Mendengar cerita ayahnya, Junho pun merasa senang dan memberikan izin kepada ayahnya untuk menikah lagi. Karena ayahnya Junho berstatus duren, duda keren, cari tanah. Lanjut sobat. Lalu Junho meminta kepada ayahnya agar ia diperkenalkan dengan calon ibu tirinya. Ketika malam hari, Junho dan ayahnya kembali makan bersama. Lalu dengan santuy ayahnya memberi tahu pada anaknya bahwa besok siang ia akan menjemput calon istrinya di bandara, lalu membawanya langsung ke rumah. Keesokan harinya ayahnya datang dengan seorang wanita yang umuh muei. Wanita umuh muei itu bernama Olga. Ia merupakan wanita yang akan menjadi istri sekaligus menjadi ibu tiri Junho. Lalu ayahnya mengenalkan kepada Junho. Seketika Junho kaget dengan calon ibu tirinya yang umuh muei. Mantap. Dan ia pun langsung memberi hormat kepada calon ibu tirinya. Lalu mereka pun minum bersama sambil mengobrol. Ketika sedang mengobrol, Junho melirik gunung Olga. Setelah itu ayahnya pamit untuk pergi bekerja, sedangkan Olga pergi ke kamar untuk mengganti bajunya. Lalu Junho diam-diam mengambil gelas yang diminum Olga. Junho meminumnya sambil menghayal bibir calon ibu tirinya. Namun tak lama kemudian ibu tirinya datang dengan pakaian yang seksi, membuat Junho menjadi grogi. Mereka kemudian naik ke atas untuk merapikan rumah yang berantakan. Lalu Junho menunjukkan koleksi majalah kesukaannya kepada ibu tirinya. Saat sedang membaca majalah, tak sengaja Junho menyenggol gunung calon ibu tirinya. Akan tetapi hal itu membuat Olga tersenyum manis. Mantap. Dari sinilah Junho semakin akrab dengan calon ibu tirinya, hingga akhirnya Junho diberi kecupan manis. Nikmat. Hingga membuat Junho kaget dan pikirannya pun menjadi ngeplay. Ketika malam hari ayahnya sudah pulang kerja, langsung minum bersama. Mereka berdua sudah mabuk parah. Kemudian Olga menari di depan mereka. Lalu ayahnya menyuruh Junho untuk pergi dari ruangan tersebut. Melihat anaknya yang sudah pergi, ayahnya pun langsung mendekati Olga. Setelah itu mereka pun langsung melakukan bekoy dan ngemplut.
Di sisi lain, Junho yang sedang berbaring di sofa mendengarkan suara mereka yang sedang asik ngemplut. Karena penasaran, Junho pun pergi mengeceknya dan ternyata suara tersebut adalah ayah dan calon ibu tirinya yang sedang melakukan ngemplut. Ketika Junho sedang mengintip, tak sengaja ibu tirinya melihat Junho dan ibu tirinya memberikan senyuman kepada Junho. Lalu Junho bergegas pergi kemudian mengambil minuman untuk menenangkan dirinya dan membayangkan goyangan heboh dari calon ibu tirinya. Tiba-tiba saja Yorin datang di saat yang sangat tepat, lalu Junho mengajak Yorin masuk ke kamarnya. Setelah itu mereka pun langsung melakukan bekoi dan ngemplut hingga selesai. Lalu ayahnya mengajak bertemu Junho dan pacarnya di sebuah restoran. Setelah ayah Junho mau kembali kerja, ia meminta maaf kepada Yorin atas perlakuan yang kemarin dan Yorin pun memaafkan. Lalu ayah Junho memeluk Yorin dan Yorin membisikkan sesuatu kepada ayah Junho. Wah, naon ya? Asa beuki penasaran ya. Ketika mereka sedang makan malam sambil mengobrol, ayah Junho mengatakan bahwa ia akan pergi kembali ke Rusia untuk mengurus bisnisnya dan akan kembali pulang dalam beberapa hari. Di esok harinya, Olga pun mengantarkan ayah Junho masuk ke mobil. Setelah itu mereka pergi untuk berbelanja perlengkapan dapur di sebuah supermarket. Tapi mereka terlihat sangat mesra dan akrab layaknya seorang kekasih. Ketika sampai di rumah, mereka langsung ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ketika Junho sedang memotong sayuran, tak sengaja mengenai tangannya. Lalu Olga pun melihat tangan Junho dan mencoba mengobati tangan Junho dengan cara menghisap darahnya yang keluar dari jempol hingga membuat Junho ngeplay. Hingga Junho sudah siap untuk ngemplut dengan Olga. Lalu Junho mengajak Olga untuk ngemplut bersamanya dan ternyata Olga pun mengizinkan Junho ngemplut dengannya. Tak lama kemudian Junho dan Olga masuk kamar langsung melakukan bekoi dan ngemplut. Kejadian mereka tak hanya sekali, setiap ayah Junho pergi kerja di situ mereka bekoi dan ngemplut. Di sisi lain, ayah Junho pergi bertemu Yorin. Ternyata ayahnya tak pernah pergi ke Rusia, melainkan ia selalu pergi menemui Yorin, pacar Junho, anaknya sendiri. Ayah Junho mengajak Yorin ke sebuah rumah yang tidak ada satupun yang tahu. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan bekoi dan ngemplut. Di akhir film ini, seperti biasa, mereka bertiga makan bersama. Lalu ayah Junho menanyakan kepada Olga apakah ia betah tinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, Junho pun menjadi terkejut karena Junho takut calon ibu tirinya akan pergi dan Junho tak bisa lagi melakukan ngemplut dengan calon ibu tirinya. Lalu calon ibu tirinya dengan santuy menjawab bahwa ia sangatlah betah dan nyaman di rumah mereka. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih banyak telah menonton channel ini. Semoga Sobat Movie sehat selalu, banyak rezekinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.